Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi aplikasi turunan dalam matematika SMA kelas 11. Oke, langsung saja. Ya, lanjutan dari yang part 1 ya. Sini kita lihat dulu soalnya untuk nomor 3. Garis L menyinggung kurva Y sama dengan 3 akar X di titik berabsis 4. Titik potong garis L dengan sumbu X. Ini langkahnya sama. Ini sebenarnya kita skip saja ya. Oke, kita bahas saja. Maka turunannya kita cari terlebih dahulu. Y aksennya adalah ini setengah ya. 3 X pangkat negatif setengah. Kenapa? Ini kalau kita rubah kan jadinya 3 X pangkat setengah. Nah, turunan pindah ke depan, setengah dikurangi 1. Ya. Absisnya di 4, maka di sini kita dapat M-nya. Berarti M-nya sama dengan ya Y aksen saat X-nya bernilai 4. Sehingga kita dapat 1/2 dikali 3 dikali 1/akar 4, sehingga kita dapat 3/4 untuk garisnya. Kemudian setelah dapat M nya kita masukkan ke persamaan garis singgung. Itu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, kalau titik absisnya ini, maka kita dapat nilai Y nya ya. Ada sini, maka nilai Y nya adalah 3 akar 4, kita dapat Y-nya 6. Berarti titik singgungnya adalah 4,6. Sehingga di sini nanti kita ganti 6, sini kita ganti 4. Ya. Sehingga kita dapatkan Y dikurangi 6 sama dengan 3/4 X dikurangi 4. Nah, selanjutnya yang diminta apa? Titik potong garis L dengan sumbu X. Sumbu X berarti Y-nya bernilai 0. Sehingga kita dapat, maka ini syaratnya Y-nya sama dengan 0. Kita dapat 0 dikurangi 6 sama dengan 3/4 X min 4. Oke. Sehingga kita dapat, kita kali silang ke sana ya. Maka didapat min 8 ya. Kemudian X dikurangi 4. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan negatif 4. Ya. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, garis singgung yang menyinggung lengkung X pangkat 3 min 2X di titik 1,0 akan memotong garis X sama dengan 3 di titik. Oke, sekarang kita cek apakah ini titik lengkungnya ya. Waktu X-nya 1, maka di tempat Y-nya 0. Kita cek. Berarti 1 dikurangi 2 ya, ditambah 1. Hasilnya apa? Hasilnya 0. Oh, ternyata cocok. Ini merupakan titik singgungnya. Nah, sekarang memotong di garis X sama dengan 3. Berarti kita cari dulu. Ini Y aksennya bernilai apa? Y aksennya akan bernilai 3X kuadrat dikurangi 2. Kemudian titiknya adalah, dan untuk dapatkan M, Y aksen dengan X-nya sama dengan 1. Akibatnya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. M-nya adalah 1. Nah, sekarang persamaan garisnya kita akan dapat Y dikurangi 0, kemudian M-nya adalah 1 ya, dikali X dikurangi 1. Sehingga Y sama dengan X dikurangi 1. Nah, sekarang akan memotong garis X
sama dengan 3, X sama dengan 3 berarti dia akan sejajar ya. X sama dengan 3 di titik berapa? Nah, berarti kalau X sama dengan 3, X-nya bernilai 3 ya. Maka di sini X yang bernilai 3 didapat Y-nya sama dengan 3 dikurangi 1, 2, sehingga akan memotong di garis X sama dengan saat di titik 3,2 ya. Oke, lanjut. Ini tentang grafik masih ya. Oke, kemudian kita hapus ya. Kecepatan terus ya. Nah, ini tinggi maksimum. Sekarang terkait tinggi maksimum, kita lihat satu peluru ditembakkan ke atas jika H meter T titik dirumuskan dengan 120 mm, maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah, kita cari turunannya kan gitu ya. H aksen T-nya adalah 120 dikurangi 10 T. Nah, kalau tinggi maksimum maka ini ketika kecepatannya 0, ini kan artinya kecepatan, maka di sini ada bernilai 0 sama dengan 120 dikurangi 10 T, sehingga kita dapatkan T-nya adalah 12 sekon. Nah, tingginya berapa? Berarti tingginya kita masukkan ke sini. Berarti H12 sama dengan ya, sama dengan 120 kali 12 dikurangi 5 kali 12 kuadrat. Jadi saya keluarkan saja ini, berarti 112 sama dengan kali ya 120 kurangi 60, berarti 12 dikali 60 sama dengan 720 ya. Oke, untuk nomor 7 ya. Untuk nomor 7 hampir sama ya, kecepatan maksimum tercapai pada tinggal diturunkan kemudian didapat. Oke, nah kita bahas saja. Turunannya adalah T pangkat 3 S aksen T ya. Kemudian T pangkat 3 dikurangi 9/2 T pangkat 2 dikurangi 12T ditambah 5 ya. Kecepatan maksimum mobil tersebut akan tercapai pada saat ya kecepatan maksimum, maka percepatannya ya. Ini akan kita turunkan lagi. Ini S aksen T itu bernilai kecepatan ya. Nah, kemudian kita akan nyari percepatannya, yaitu AT itu sama dengan V aksen T ya, sehingga kita dapat kita dapat berapa itu? 3T kuadrat min 9T min 12 ya. Ini harus bernilai 0 ya, sehingga kita dapat, kita bagi dengan 3, T kuadrat dikurangi 3T kurangi 4 pada 0, maka kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, kita lihat bagian belakang terlebih dahulu. Perkalian yang menghasilkan 4, yaitu 1 kali dengan 4 atau 2 dengan 2. Nah, sini selisihnya 3, maka 1 sama 4. Ya, di sini min berarti ya, ini plus. T tidak mungkin negatif, maka didapat T sama dengan 4. Ya, satunya kan min 1. Jadi yang diambil adalah T sama dengan 4. Oke. Lanjut. Nah, sekarang nomor 8. Perhatikan gambar luas daerah diarsir yang mencapai maksimum jika koordinat T adalah, di sini sudah ditentukan ya. Nah,
Yang ditanya adalah luas. Nah, jelas di materi itu apa yang mau ditanyakan adalah fungsi luas. Jadi luas X itu sama dengan panjang dikali lebar. Ya. Nah, sekarang panjangnya ini adalah X. Ini lebarnya adalah Y. Ya. Sedangkan kita punya daerah kotak ini dibatasi oleh persamaan garis. Kalau ada persamaan garis ini sama dengan 3x ditambah 5y. Ya, persamaan garisnya tinggal kita silang ya. 3-nya ada di y, taruh di x. 3x plus 5y sama dengan 15. 3 dikali 5. Oke. Nah, berarti dari sini saya tinggal merubah y-nya dalam bentuk x. Sehingga saya dapatkan 5y sama dengan 15 dikurangi 3x. Sehingga y-nya adalah 15 dikurangi 3x per 5. Nah, sekarang di sini panjangnya adalah x. Kemudian lebarnya adalah y. Y-nya adalah ini nilainya. Sehingga kita dapat ya, x dikali 15 dikurangi 3x per 5 sama dengan berapa? Sama dengan di sini 15 per 5 berarti 3x dikurangi 3 per 5 x pangkat 2. Ini adalah fungsi yang diminta, luas. Supaya ini maksimum, maka kita turunkan. Turunan pertamanya harus bernilai 0. Ya. Maka didapat turunannya di sini 3 dikurangi 6 per 5 x harus bernilai 0. Oke, kita kali dengan 5 semua, maka didapat 15 dikurangi 6x sama dengan 0. Berarti x-nya akan bernilai 15 per 6 atau sama dengan 5 per 2. X-nya 5 per 2, maka Y-nya adalah itu. Maka didapat nilai Y-nya 15 dikurangi 3, 5 per 2 per 5. Sama dengan 3 dikurangi 15 per 2. Ya. 15 5 per 2. Oh, kok 5 per 2 ini ada nih ya? Nah, per 10 ya. Nah, sehingga di sini jadinya 30 per 10, 15 per 10. Sehingga 15 per 10. Atau sama dengan 3 per 2. Sehingga titik T di sini bernilai ya. Oke. Sehingga kalau ada pola yang seperti ini, biasanya ya kesimpulannya ini pasti ada di titik tengahnya. Berarti 5 tinggal dibagi 2, 5 per 2, 3 dibagi 2, 3 per 2. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini lagi, hanya merubah garis ininya, cukup seperti itu. Ya. Lanjut. Dulu. Nah, ini sudah ya tadi ya. Terus daerah yang diarsir gambar mencapai maksimum. Nah, ini sudah tadi. Tadi sudah. Nah, dengan cara yang sama sekarang yang ini. Nah, ini sekarang penggunaannya tadi ya. Sekarang kita tinggal menentukan titik di sini titik berapa sama berapa. Berarti waktu ini y-nya 0, di sini 4, ya. Kemudian waktu di sini x-nya 0, maka y-nya adalah 2. Kesimpulannya, dia akan optimum ketika 4 dibagi 2, berarti di sini 2, 2 dibagi 2 1. Sehingga titik ini adalah 2,1.
Luas maksimal dalam persegi yang diarsir adalah satuan luas. Jadi 2 dikali 1. 2. Ya. Bisa dipahami? Jadi ini didapat dari 4 dibagi 2. Yang ini didapat dari 2 dibagi 2. Ya, tengah-tengah lah. Ya, tengah-tengah. Sehingga luasnya adalah 2 dikali 1. Ya. Oke. Oke. Ya. Sekarang untuk nomor 10